Jadi lo tuh suka sama orang lain tapi lo nyerah gitu. Ya mungkin lo juga harus gitu, Ki. Mungkin selama ini apa yang kita butuh itu ada di dekat kita. Ini gue keterima beasiswa short course di Itali dong. Wih, selamat bro. Selamat ya, Dim. Selamat ya. Aku bangga sama kamu. Kalian udah balikan lagi? Bro, Ki, Git, ayo sini. Ayo bro, sini. Gue gak mau ngeliat Nadine dulu ya. Jadi lu jangan ngajak-ngajak gue buat ngumpul bareng Nadine. Gue sayang sama lo. Gue gak mau lagi lihat lo sedih. Dan gue benci lihat air mata lo. Lo Git? Halo Ki, ini ada orang nungguin lo, katanya mau ngambil barang. Astaga, gue lupa. Bentar lagi gue kesana. Gue naik ke ojek aja deh. Tolong bilangin dong Git ke orangnya bilang tunggu bentar gitu ya. Ini kita kemalangan. Ini semua salah aku Pak. Aku ceroboh. TV kita, gitar bapak hilang, semua barang-barang. Blacky hilang Pak. Pak, maafin Rizky Pak. Kalau materi hilang kita bisa cari lagi. Ya. Yang penting kita masih selamat. Kenapa ya semua yang gue lakuin pasti salah? Tenang aja. Semua pasti bakal baik-baik aja. Ada kalanya kita sengaja tidak mengatakan hal-hal yang pahit demi menjaga perasaan orang yang berharga untuk kita. Aku sudah tahu semua kok. Kamu tahu? Aku sudah tahu semua. Dan lagu berikutnya untuk menemani kalian di jam istirahat makan siang ini ada satu lagu dari Naif. Karena kamu cuma satu. Ini siapa sih penyiarnya? Masang-masang lagu kayak gini lagi bikin gue bad mood aja. Udah deh Ki, jangan emosional gitu ah. Ya lagian bikin gue keinget kalau gue ditolak Nadine. Ki, bukan salah lagunya. Ini tuh juga pernah jadi lagu favorit lo. Udah, yuk. Ayo. Kenapa nggak pernah bahas ini? Apa ini perlu dibahas? Dit, Rizky tuh sahabat aku. Ya emang dia pernah nembak aku. Tapi kayaknya dia udah sakit hati sama aku sekarang. Dit, aku udah milih kamu. Dan aku tahu cuma kamu yang ada di hati aku. I know. Dit, aku udah milih kamu. Dan aku tahu cuma kamu yang ada di hati aku. I know. Aku gak pernah tahu segitu besar rasa percaya Radit ke aku. Mungkin seharusnya aku berusaha lebih lagi untuk dia. Dit, sorry kayaknya kita jangan pegangan kayak gini deh. Serius? Nah, ini buat mau sharing. Oke, Dit. Halo Mas. Iya. Oh, jadinya mau ke toko siang ini? Bisa sih. Jam berapa? Waduh, kalau jam segitu saya masih ada kuliah, Mas. Ya, gue aja. Mas, bisa. Tapi sama teman saya ya. Emang lo udah gak ada yang diurusin lagi? Buat short course lo ke Itali? Iya, udah gue cancel, gue gak jadi scholarship ke sana. Serius lo? Ya, nggak mungkin kan gue ninggalin lo sama toko kondisinya lagi kayak gini. Lagian scholarship kayak gitu kan bisa lain kali.
Sekarang lu fokus aja sama semester pendek. Toko gue yang handle. Waduh, lo ngapain sih? Ki. Thank you, Dim. Sorry gue sering banget misahin lo. Ya santai. Kan kena musibah. Oh iya, soal uang toko yang hilang, gue pasti ganti kok. Tapi kasih gue waktu ya. Ya, santai aja. Take your time, oke? Jadi gimana Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, kami berhasil meringkus gerombolan pencuri yang masuk ke rumah Bapak. Nah, tapi sayangnya ada kabar buruk nih Pak. Barang-barang Bapak rupanya sudah jual ke penadah. Nah, namun kami tidak bisa mendapatkan barang itu Pak. Mohon maaf ini Pak. Oh, gitu ya. Iya. Ya udah, habis gimana ya? Kami udah ikhlas kok. Yang penting kan pencurinya udah ketangkep dan dia nggak akan bisa merugikan warga yang lain. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Mari Pak. Mari Pak. Terima kasih ya. Mari. Ki, ayo dong Ki. Udah jam berapa nih? Nanti kamu telat loh. Ah, Pak, malu Pak aku. Temen-temen aku aja pakai motor yang bagus. Masa aku pakai motor butut kayak gitu? Mana jalannya lambat lagi. Ini motornya biar begini-begini punya nilai sejarah, Nak. Kalau nggak ada ini motor, kamu nggak bisa dilahirkan di rumah sakit. Ah, Bapak bilangnya begitu terus sih. Pokoknya aku nggak mau dianterin pakai Blacky. Kapan sih Pak aku mau dibeliin sepeda? Woi, hebat nih. Pak, berarti aku udah boleh bawa Blacky sendiri, Pak. Oke. Nih. Blacky mulai hari ini jadi milik kamu. Ya? Beneran, Pak? Bener dong. Tapi hati-hati makanya ya. Jangan lupa dirawat. Ya. Waktunya servis bengkel. Iya, Pak. Pokoknya aku janji aku akan rawat Blacky sebaik-baiknya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Pak, maafin aku ya, Pak. Karena aku ceroboh, Blacky dicuri orang. Udahlah. Gak usah dipikirin. Ikhlasin aja, ya. Nah, kamu harus kuliah kan? Buruan berangkat sekarang. Telat loh. Iya, Pak. Iya. Berangkat dulu, Pak. Iya, iya. Si Cika dicari kemana-mana tuh di sini. Ih, Kak Kunto ngapain sih kesini? Udah dibilangin, jangan coba-coba nembak Kak Gita kalau nggak mau sakit hati. Kenapa sih Kak Cika galak banget sama Kak Kunto? Kan Kak Kunto baik orangnya. Tuh, dengerin. Anak kecil aja tahu. Cik, bantuin dong. Biar Kak Gita mau sama Kak Kunto. Itu sih udah pasti nggak mau. Kak Kunto aja nggak jelas bakatnya apa, prestasinya apa. Emangnya apa sih yang bisa dibanggain dari Kak Kunto? Prestasi Kak Kunto tuh banyak tahu. Ya udah buktiin aja dulu, nggak usah ganggu-ganggu terus. Ayo, Cak, kita main di tempat lain aja yuk. Sorry Ki, gue telat. Iya, nggak apa-apa. Thank you ya. Udah mau datang bantuin. Mana sini selebarannya? Ini beneran ada inisial nama lo di motor? Kok gue nggak pernah tahu?
Ya ampun. Ngapain kamu Rizky? Kok motor dicoret-coret gitu? Kan ini buat tanda, Pak, kalau ini punya aku. Jadi sewaktu-waktu kalau motornya hilang atau ketuker, nanti kan ada tandanya. Ternyata keisengan lo pas masih kecil ada gunanya juga ya. Ya udah deh, yuk kita bagi-bagi lagi. Yuk. Bro, sorry bro, motor gue hilang. Nah, ciri-cirinya motor gue nih. Oh ini. Nah, ini ada inisial ini. Kalau ketemu, hubungi ke sini ya. Tolong ya bro, gue minta tolong banget. Ya, thank you bro. Thank you. Sorry, bro. Thank you ya. Kun, kita sebenarnya mau ketemu sama siapa sih? Udah tenang aja, Din. Lu percayain aja sama gue. Tenang. Silakan. Nah, ini Din. Dapat nih. Din, kenalin. Kota Rosang, Mr. Abbas. Mereka ini duo detektif terkenal di kalangan forum pecinta misteri. Udah banyak kasus yang mereka pecahin. Kalau kasus lo dong mah, chill. Kamu yakin, Kun? Yakin lah. Jangan lihat dari tampang kami. Yang memang lebih cocok jadi cover boy. Betul sekali. Kalau saya teman mainnya Shinichi Kodo. Udah bro banget. Kita dari zaman SMA. Shinichi Kodo. Itu kan detektif Conan. Bukannya kartun ya? Jadi mbaknya mau minta kami bacakan kasus apa? Masalahnya biasanya kalau mbak-mbak cantik seperti kamu, pacarnya suka selingkuh. Enggak. Bukan kok. Tidak apa-apa kalau selingkuh juga. Kamu pacaran sama saya saja. Soalnya saya masih single loh. Jomblo ngenas, Jonas. Abbas! Kamu jangan tidak sopan sama calon klien. Jadi ada apa Mbak? Sebenarnya saya mau minta tolong kalian buat cariin motor. Bisa kan? Motor seperti ini sangat mudah. Oh ya. Pesawat hilang saja kami pernah cari. Tapi kalau boleh saran, motor seperti ini untuk apa dicari? Tahu, Din. Karena sepertinya tarif kami lebih mahal dibanding harga motor ini. Ini DP buat bapak-bapak kalau mau terima job ini. Jadi Om, saya terinspirasi dari ucapan Decika. Saya harus membuktikan kemampuan diri saya Om. Maka saya serahkan ini ke Om selaku ayahnya Gita. Waalaikumsalam. Salam. Git. Ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Tuh, yang nungguin kan. Ini ada apaan nih? Kunto ngasih proposal buat pacarin kamu. Baca baik-baik ya. Nama Kunto Adimoro. Tanggal lahir, bla bla bla, jenis kelamin. Ya, oke. Bangsaan, alamat, telepon, pengalaman pacaran menembak 8 kali, ditolak 11 kali. Kok bisa kamu? Jadi yang 3 kalinya Om, sebelum nembak udah ditolak duluan Om. Yang lain perlu kenapa prestasinya kosong? Soalnya prestasi saya banyak Om.
Makanya saya kosongin. Saya kasih lampiran aja belakangnya foto. Maksud dan tujuan. Seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan Gita Kirana Rahmansyah menjadi kekasih hati dan pasangan seumur hidup sampai maut memisahkan. Ini ada surat kelakuan baik, kamu kurang baik. Enggak Om, justru itu kan membuktikan kalau saya anak baik-baik Om. Suratnya minta kemana? Ke Pak RT? Iya Pak RT. Polisi mestinya. Kebetulan Pak RT-nya polisi juga Om. Oke, bisa. Oke. Gita Kirana Rahmansyah, kamu mau kan terima aku? Gita Kirana Rahmansyah, kamu mau kan terima aku? Ya enggak lah, kan lo tahu sendiri jawabannya. Aneh lo. Git. Padahal kan lo tahu usahaku buat dapetin kita tuh gede banget. Tapi dia tega nolak gua. Aduh perih. Sedih banget deh. Mas, dia mas pesen apa? Gua tuh lagi sedih. Udah malam loh ini mas. Ya udah nasi padangnya deh. Ini kan kafe mas. Au ah, lagi sedih suruh mesen. Bentar, Adit. Halo? Oh, udah ketemu? Ntar saya suruh orang ke sana ya, buat kasih sisa pembayaran. Motor ada di layar cemara nomor 17. Ki, ini gue nerima surat. Kayaknya tentang motor lo deh. Jalan apa? Layar Cemara, nomor 17. Ini sih udah jalannya, tapi nomornya yang mana? Iya kan, ini rumah sini pada nggak ada nomornya apa gimana sih? Tahu. Loh Ki, itu kan motor lo. Ya dari warnanya sih sama emang. Cuman plat nomornya beda. Git, bener ini Blacky. Ini ada inisial nama gua nih RW. Alhamdulillah bener kan ini Ya motor lo? Allah, Blacky. Ya ampun. Kalian mau ngapain? Mau nyuri motor saya ya? Enak aja, ini tuh motor teman saya. Nih, ada inisial nama teman saya. Bapak yang harusnya saya tanya, Bapak nyuri? Mbak, kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Ini motor ini saya beli. Surat perjanjian jual belinya juga saya punya. Mau saya kasih lihat? Enggak, Pak, mohon maaf. Jadi beberapa hari yang lalu saya kecurian motor. Mohon maaf nih sekali lagi, bukan saya mau nuduh Bapak macam-macam. Cuma ini di motor ini ada inisial nama saya. Ini motor saya, Pak. Dan saya mau motor saya balik. Kira-kira Bapak mau jual lagi nggak? Loh, kok lo mau beli sih Ki? Jelas-jelas ini kan motor dicuri. Yaudah deh. Beneran nih, Pak? Ya. Kira-kira mau dijual berapa, Pak? 10 juta. Hah? 10 juta? Bapak tuh mau ngejual atau mau ngerampok? Yang bener dong. Ya terserah saya. Kalau nggak mau ya udah. Ya sewa. Iya, Pak. Saya beli 10 juta. Nah. Tapi kasih saya waktu buat ngumpulin uangnya, Pak. Iya. Karena saya belum punya uangnya sekarang. Boleh? Duit 10 juta lo mau dapet dari mana? Kan lo habis kemalingan. Terus juga habis bayar kuliah sendiri. Emang duit lo ada segitu banyak? Udah lo gak usah khawatir. Ini kan masalah gua. Gua pasti akan cari jalan keluar sendiri kok. Tenang aja.
Ki, kalau mau kerjaan part time ada nih gua. Serius lo? Jadi apaan? Rizky, ini bayaran kamu untuk hari ini. Makasih, Pak. Sama-sama Rizky. Oh iya, besok kamu free nggak? Soalnya besok ada acara garden party, saya butuh orang tambahan nih. Jam berapa, Pak? Soalnya saya pagi kuliah. Sore kok. Bisa, Pak? Ya udah, nanti saya kasih alamatnya, kamu langsung aja ke sana. Saya tinggal dulu ya. Ya. Makasih, Pak. Ya. Woi. Balik lo. Iya. Jadi mana sih lo? Habis part time, jadi waiter, buat nebus motor. Iya. Gitu udah cerita tuh. Ya udah. Good luck. Thanks ya, Dim. Toko gimana, Dim? Gue lagi bikin poster buat paket promo gitu, Ki. Mau liat nggak lo? Tidur. Hai Kak Kunto. Ica, Cika. Kak Kunto, ngapain sih? Masih aja main-main ke daerah sini. Aku tuh masih belum bisa move on, Cik. Masih pengen ketemu Gita. Tapi pas tadi ngeliat Gita keluar rumah, hati aku tuh bagi tersayat-sayat. Masih inget kemarin waktu dia nolak aku. Tega banget. Udah, Kak Kunto, nggak usah sedih. Konon ya Kak, katanya manusia itu emang harus ngerasain sakit hati supaya nanti di waktu yang tepat dan orang yang tepat, dia tuh bisa mencintai orang yang tepat itu dengan sebaik-baiknya. Udah, jangan nangis di sini, malu kali tuh. Liatin orang. Siapa yang nangis? Itu. Enggak. Papa. Hai sayang. Main yuk, jangan duduk-duduk terus dong. Ya udah, sini dulu. Duduk. Ica jangan gangguin Papa dong. Papa kan lagi istirahat. Tapi kan aku mau main sama Papa, Ma. Nggak apa-apa kok, Ma. Papa kan juga pengen main sama anak sayangan Papa. Mau digendong nggak sama Papa? Anak Papa nih. Aduh, udah segede Mama sekarang. Ih, aku tuh apa sih nyengir-nyengir gitu, serem tau gak sih? Ih, aneh banget deh jadi orang. Makasih ya, Cik. Udah semangatin aku. Tapi aneh banget deh, Dim. Masa tiba-tiba ada surat yang datang ke rumah gue ngasih tahu alamat motornya Rizky di mana? Padahal kan yang di selebaran itu adanya nomornya si Rizky. Siapa yang ngirim surat itu? Kalau kelihatan ada makanan yang sudah habis, langsung lapor ke dapur. Dan untuk kamu Rizky, kamu keliling, cari piring kotor dan gelas, lalu kamu angkat. Biar nggak numpuk. Ya, langsung kerjakan sekarang. Ayo. Loh, itu bukan James sama Yvonne, tetangga aku waktu di Paris. Oh iya. Hai Yvonne. Hai James. Apa kabar? Hai Yvonne. Jadi sekarang lo for good di Jakarta? Yes, for now. Dit, aku ambil minuman dulu ya. Kamu mau sesuatu nggak? Nggak usah. Ya udah, aku ambil dulu ya. Sini Ki, aku bantuin. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri.
tadi, kenapa? Aku nyusul Rizky bentar ya. Udah. Halo Dim. Ya, halo Ki. Aduh, Dim, gue nggak tahu lagi sekarang gue harus ngapain. Barusan gue habis permaluin diri gue sendiri di depan Nadine. Ki, lo itu nggak boleh kabur terus. Lo nggak bisa kabur terus dari Nadine sama Radit. Lagian lo kenapa harus minder sih? Kan lo di situ kerja. Ya, tadinya gue pikir gue akan baik-baik aja kalau ketemu Nadine, gue nggak akan cemburu lagi. Ternyata salah. Gue tuh masih belum move on. Belum bisa move on gue dari Nadine. Nggak boleh gitu loh. Nadine tuh udah bahagia sekarang sama Radit. Dan kalau lo memang sayang sama dia ya lo harus belajar ngerelain. Iya. Mungkin tadi gue shock aja kali ya. Ya udah. Sekarang kalau lo udah tenang, udah jernih lagi pikiran lo, mendingan lo balik kerja. Oke. Thanks ya, Dim. Oke. Sure, man. Ya, bye. Ki, aku juga sayang sama kamu. Maafin aku ya, Ki. Ki, gue ngomong sebentar sama lo. Ki, gue ngomong sebentar sama lo. Gue udah tahu masalah lo sama Nadine. Dan sebagai sesama cowok, gue kurang lebih ngertilah perasaan lo sama Nadine. Ya emang dia special. Dan it's only natural for you to fall for her. Tenang aja, Dim. Gue gak akan kok merusak hubungan lo sama Nadine. Lagian gue juga berusaha buat move on. Gue tahu kok. Dan emang gue percaya sama Nadine. Karena itu gue juga percaya sama lo. Sebenarnya bro, kalau gue jujur, sebagai pacar dia, gue kadang-kadang suka cemburu sama lo. Tapi itu nothing dibandingkan lihat Nadine sedih karena dia hilang salah satu sahabat dia. So I really hope you guys can figure this all out dan bikin semua baik lagi. Kayaknya gue udah mulai ngerti deh kenapa Nadine milih lo. Semoga lo bisa terus ngebahagiain Nadine. Karena biar gimana pun juga, Nadine tuh sahabat gue dari kecil. Dan gue sayang sama dia. Pasti Ki. Gue akan berusaha terus bikin dia bahagia. Oke. Thank you. Thank you ya bro. Get. Lagi ngapain, Ki? Sini masuk dulu. Gua lagi ngitung tabungan sama pendapatan gua selama gua part time. Masih kurang ya? Buat nebus si Blacky? Masih kurang 2 juta. Tapi kalau setiap weekend gue bisa dapat part time jadi waiter di party-party gitu. Ya sekitar sebulan atau paling lama 2 bulan gue udah bisa nebus Blacky. Niki, ini buat nambahin nebus Blacky. Apaan sih kita? Ya pakai aja dulu. Lo inget nggak?
masalah laptop. Kan waktu itu juga mau bantuin gue. Jadi, terima aja ya. Gue juga lagi nggak ada keperluan mendesak kok. Biar si Blacky cepat pulang ke rumah. Jadi terima ya. Makasih ya, Git. Gue janji, pasti gue ganti. Gampang. Pak. Pak. Ya, ya. Ya, kenapa? Kok teriak-teriak gini? Gimana kok bisa dapet? Semua karena bantuannya Gita, Pak. Makasih banyak ya. Iya sama-sama Om. Bukan Gita kok, tapi karena usahanya Rizky. Ki, makasih ya. Bapak tuh gak nyangka kamu benar-benar serius untuk dapetin Blacky kembali nih. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Aku baru bisa balikin Blacky sekarang. Pak, sebentar Pak. Ada apa? Gini Pak, teman saya si Rizky lagi sakit. Aduh, anak itu. Sebetulnya dia tuh serius gak sih? Baru aja awal semester, pakai izin segala. Ya sudah, terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Gue tuh masih belum move on. Belum bisa move on gue dari Nadine. Makasih ya Ki, udah nganterin gue pulang. Iya. Kan sekarang Blacky udah ada, jadi gue udah bisa antar jemput lo lagi. Berarti sekarang gue punya ojek pribadi lagi. Apa sih? Lo mau nyakitin. Emang, gak suka lo? Ki, aku mau kamu balikin semua barang-barang yang aku kasih ke kamu. Kenapa Ki? Gue gak nyangka loh. Nadine bisa seberubah ini. Ki, lo jangan emosi dulu dong. Lo harus positive thinking. Mungkin aja Nadine tuh ngelakuin ini biar lo gak berharap terus sama dia. Ki, Nadine itu sahabat kita. Walaupun Nadine kelihatannya jahat, tapi tetap aja Ki, kita harus ngelakuin yang terbaik buat sahabat kita kan? Terus, menurut lo, ini kelihatannya Nadine masih mau sahabatan sama gue? Hah? Menurut gue sih enggak. Kalau emang dia maunya kayak gitu, gue balikin semua barang-barangnya dia sekarang. Gue cabut duluan. Ki, dengerin gue dulu dong. Sampai kapan lo baru bisa ngiklasin Nadine, Ki? Hati gue ikutan sakit. Tiap kali lihat lo begini. Kak Gita, aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Mau ke Cafe Breeze, mau hangout sama teman-teman. Ya udah jangan pulang malam-malam ya. Iya, dadah. Hati-hati.
Tadi Mas Rizky mampir ke sini nganterin barang. Sebentar ya Mbak, saya ambil dulu barangnya. Ini Mbak barangnya. Itu apa, Nat? Bukan apa-apa, Dit. Ini barang dari toko vintage dia. Aku beli buat kado temen aku. Mbak, ini ditaruh di kamar aku aja ya. Iya Mbak. Aku ke kamarnya, Pak. Oke. Coba duduk dulu deh. Bapak mau bicara sama kamu. Apa, Pak? Sebenarnya kamu nih punya masalah apa sih? Belakangan ini Bapak lihat muka kamu tuh kusut banget. Jangan-jangan mata kuliah kamu tuh anjlok bukan gara-gara kamu sibuk sama toko kamu, tapi mungkin ada hal lain kali. Sebenarnya aku habis ditolak, Pak. Ditolak? Sama siapa? Ada seseorang yang berarti banget buat aku. Cuma buat dia aku nggak seberharga itu. Makanya dia milih orang lain. Ya, ternyata anak Bapak mengalami hal yang sama seperti apa yang Bapak alami. Bapak, wanita satu-satu yang Bapak cintain cuma ibu. Emang Bapak pernah ditolak ibu? Iya, pernah 2 kali. Kok bisa? Pada saat Bapak udah ikhlas ditolak sama ibu, ternyata almarhum ibu kamu tuh balik sama Bapak. Jadi pelajaran yang Bapak ambil pada saat kita patah hati, ditolak, ya, kita nggak boleh panik. Kita nggak boleh membiarkan hal-hal lain jadi rusak, kayak misalnya kamu ini kan kuliah kamu sama toko kamu jadi terbengkalai, nggak boleh. Kamu harus tetap fokus, ya. Kan kamu kan anak kecil lagi. Ya, teori sih gampang, Pak. Ngelakuinnya susah. Yang namanya ikhlas itu emang gak gampang. Itu harus. Karena siapa tahu kalau kamu ikhlas ya justru jodoh kamu itu kan datang. Dan siapa tahu juga yang namanya jodoh kamu tuh orang yang selama ini kamu gak pernah sangka bahwasannya dia orangnya. Dan ternyata dia yang terbaik buat kamu. Kamu harus buka diri untuk hal-hal seperti itu. Ini buat aku beneran. Ini Buat kamu. Tadinya aku mau kasih pas di rumah. Cuman kan kamu tadi lagi buru-buru. Jadi aku gak sempat kasih deh. Suka nggak? suka lah, suka banget. Bukan maksud aku untuk nyakitin kamu dengan cara ini, Ki. Makasih ya.
Tapi kalau dengan begini, kamu bisa terlepas dari bayang-bayang masa lalu kita. Aku rasa itu yang terbaik. Aku ingin supaya kamu, aku, juga kita bisa melangkah maju dan meninggalkan semua kenangan menyakitkan ini. Aku suka kriteria cowok yang ngasih jaket kalau aku lagi kedinginan. Sorry, Ki. Aku nggak bisa. Kamu kenapa nggak sama Rizky aja? Ya enggak lah, Din. Masa Rizky sih? Dia kan anaknya usil banget. Nggak masuk ke kriteria yang tadi aku sebutin. Kamu tuh masih galau soal Dimas? Aku pikir setelah beberapa hari jadi babysitternya si Ica, kamu jadi semangat lagi. Ya kalau pas lagi ngurusin si Ica-nya sih aku biasa-biasa aja, udah lupa. Tapi tuh kalau lagi ngeliat Kak Dimas berdua sama Kak Raisa, aku tuh rasanya sakit gitu, Kak. Aku salut deh sama Kak Gita yang bisa tegar di depannya Kak Rizky sama Kak Nadine. Dulu juga aku menghindar, Cik. Aku sayang sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Nadine. Nadine? Rizky suka sama Nadine. Terbodoh, nggak peka, nyebelin. Rizky, Dim, gue angkat nggak ya? Tapi kalau memang belum siap, nggak usah gitu. Aku nggak bisa ikut makan malam ya nanti. Tapi setelah aku ikhlas, ternyata nggak seberat itu. Kak, gimana ya caranya biar aku tuh ikhlas kayak Kak Gita? Tahu nggak sih, Kak? Masa kemarin-kemarin ini di Jogja ada festival melupakan mantan. Festival melupakan mantan? Iya, jadi setiap orang yang datang mereka tuh donasiin barang-barang yang dikasih sama mantan. Terus mereka tuh juga nulis pengalaman mereka sama mantan, sama harapan mereka ke depan di kertas. Habis itu kertasnya dibakar, terus dilarung deh di sungai. Itu tuh sebagai simbol kalau mereka udah move on. Semoga aku bisa mengikhlaskan Nadine dan kembali membangun hubungan sebagai sahabat. Aku Rizky. Rizky Langit Wibawa. Jadi mau ngerjain. Semoga kami semua yang pernah patah hati bisa segera sembuh dan memulai lembaran baru dalam hidup. Dan dapat pacar. Gak ada. Pokoknya lo harus sama gua selamanya. Semoga aku bisa ngelupain Gita. Kamu mau kan terima aku? Ya enggak lah, kan lo tahu sendiri jawabannya. Aneh. Git. Dan mulai dengan yang baru. Semoga aku bisa cepet lupain Kak Dimas. Aku mau kita temenan terus. Sekarang kita terbangin bareng-bareng ya. Ada kalanya manusia merasa mereka memikul beban yang berat dan hidup serasa berjalan di tempat. Saat itu
pilihan untuk melepaskan ibarat sebuah pintu yang menunjukkan jalan menuju harapan. Mungkin ketika kita mengikhlaskan, kita akhirnya akan menyadari bahwa yang sebenarnya kita butuhkan ada di depan mata. Tapi terkadang mungkin beban itu sesungguhnya terlalu indah, terlalu berharga, sehingga orang memilih untuk bertahan meskipun tersiksa. Entah bagaimana kisah kita yang akan terjadi setelahnya. Aku hanya berharap kita akan bisa terbebas dan bahagia. Tidak peduli ketika akhirnya kita bisa bersama. Atau ketika aku hanya bisa melihat senyummu dari balik air mata. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan.